Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, kita akan belajar tentang case, di mana case merupakan bagian daripada memori. Masih di dalam buku Embedded System Design, A Unified Hardware and Software Introduction, kita akan mengulas lebih dalam tentang case. Di video sebelumnya, kita telah mengulas tentang memori. Memori itu sendiri seperti apa? Mulai dari hierarki memori, ya, di mana hierarki memori itu dalam arsitektur komputer merupakan sebuah pedoman yang dilakukan atau yang digunakan oleh para perancang, ya, untuk menyetarakan sebuah kapasitas dari penyimpanan. Nah, hal ini di dalam memori ini, hal-hal yang berkaitan dengan memori itu ada antara lain ada peningkatan waktu akses, ya. Jadi memori berdasarkan hierarki kemarin, semakin ke bawah maka waktu aksesnya akan semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Kemudian peningkatan secara kapasitas, semakin ke bawah semakin besar kapasitasnya, tetapi semakin ke atas itu semakin kecil. Kemudian peningkatan jarak dengan prosesor dan penurunan harga memori pada tiap bitnya. Jadi semakin ke atas harga memori ini akan semakin ke bawah akan semakin mahal. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang case. Case usually designed with SRAM. Jadi artinya di sini, ketika kita mendesain sebuah memori untuk menyimpan program-program embedded system, sistem tertanam, program-program embeddednya maupun program-program maupun datanya, kita tentu akan dihadapkan suatu dilema. Apa dilemanya ketika kita ingin membuat sebuah sistem tertanam? Misalkan, kita menginginkan sebuah memori yang murah akan tetapi cepat. Tentu kita sebagai desainer kita tidak akan mau rugi, karena di sini sebagai desainer tentu kita ingin menciptakan sebuah memori yang murah tetapi memiliki kecepatan yang lebih. Nah, di dalam dunia komputer hal ini bahkan tidak mungkin untuk dilakukan, karena tentu ketika memori itu murah akan cenderung memiliki kecepatan akses yang lambat. Nah, solusinya bagaimana? Solusi dari seorang desainer ini adalah dibuatlah sebuah hierarki memori yang sudah kita ulas pada video sebelumnya. Di dalam hierarki memori tersebut, kita dapat menyimpan program maupun data dalam main memori yang lebih murah dan lambat. Nah, untuk mendukung hal tersebut, tentu dibutuhkan sebuah cache memori supaya kinerja dari main memori tadi memiliki akan lebih cepat kinerjanya. Cache memori, tetapi harganya lebih mahal. Jadi cache di sini berfungsi untuk menyimpan salinan yang kemungkinan akan diakses oleh main memori dari prosesor. Kalau kita lihat hierarkinya, kemarin di sini prosesor
ada prosesor. Kemudian di sini ada register. Lalu di sini ada cache. Lalu di sini ada main memory. Nah, main memory ini umumnya disebut dengan RAM kalau di dalam komputer. Di sini ada cache. Biasanya cache ini yaitu terletak dalam satu chip, ya, usually on same chip as processor, ya kan? Jadi penggunaan cache ini dapat dianalogikan dengan sebuah seperti daftar nomor, ya, nomor telepon penting yang ditempelkan di dekat telepon, daripada kita harus membuka sebuah buku yang besar. Nah, buku yang besar itu diibaratkan sebagai main memorinya. Nah, jadi prosesor ini tentu kalau dia akan mengakses langsung ke dalam main memory, tentu dia akan membutuhkan waktu yang besar dan lambat, walaupun kapasitas di main memory ini lebih besar. Nah, jadi daripada mengakses ini, maka solusinya dia harus membuat sebuah cache, kantong kecil atau memori cadangan, ya, memori, sebuah kopi, sehingga kopian yang akan diakses prosesor ini, data-data maupun program, dia akan tersimpan di cache ini terlebih dahulu. Nah, cache ini biasanya didesain dengan SRAM, usually designed not with SRAM. Biasanya didesain menggunakan SRAM daripada memori jenis DRAM. Dengan alasan apa? Dengan alasan DRAM ini lebih mahal, tapi cepat. SRAM ini lebih mahal, tapi memiliki kecepatan yang lebih daripada DRAM. Dan DRAM ini biasanya, ya, ini teknologi yang diterapkan oleh memori itu sendiri. Nah, kemudian biasanya usually on same chip as processor, biasanya cache ini terletak dekat dengan prosesor, di mana ruangannya terbatas, ukurannya lebih kecil dari main memory, karena memang cache merupakan bagian kecil dari ukuran main memory. Ya. Jadi waktu aksesnya lebih rendah dari sekitar one clock cycle dibandingkan main memory yang memiliki, ya, ini kan faster aksesnya lebih besar, sekitar satu clock cycle, dan juga daripada main memory yang memiliki beberapa cycle. Nah, sekarang bagaimana cache itu beroperasi? Cache operation. Bagaimana cache itu beroperasi? Nah, misalkan di situ request from main memory access read or write. Jadi di situ ketika kita menginginkan prosesor untuk akses read ataupun write, ya, ke alamat main memory, ya, ketika prosesor ini menginginkan akses read, ya, R atau W ke main memory, hal ini perlu dilakukan pertama kali, yaitu melakukan checking ke cache. Jadi prosesor ini akan ke cache dulu, checking ke cache untuk menyalin lokasi yang ada di main memory. Jika salinan sudah ada di cache, ya, ketika salinannya ini sudah ada, salinan dari main memory ini, main memory ini udah ada di sini, ya, itu disebut dengan ini cache hit. Ya. Ketika salinannya sudah ada, copy is in cache quick access, sehingga mempercepat akses prosesor dalam mengolah data. Nah, itu prosesnya disebut dengan cache hit. Jika salinan belum ada, maka artinya
prosesor ini membutuhkan waktu yang lebih untuk mengakses main memorinya. Maka disebut di sini cache miss. Jadi copy not in cache. Jadi kopian dari atau salinan yang diminta oleh prosesor dari main memory itu harus tidak ada di dalam cache. Maka dia harus membaca address, alamat, dan kemungkinan salinan-salinan register yang ada di dalamnya. Jadi di sini kalau kita deskripsikan tentang cache ini secara operasional, operasi read-nya, operasi bacanya, sebuah cache ini akan mengarah kepada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan desain. Jadi several cache design choices. Pertama adalah cache mapping, replacement policies, and write technique. Nah, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan cache mapping? Jadi cache mapping ini for fewer number of available cache address. Part address content is cache. Jadi di sini merupakan sebuah metode untuk menetapkan alamat-alamat main memory. Ya, di sini cache mapping used to assign main memory address to cache address and determine hit or miss. Jadi itu sebuah metode. Di sini cache mapping ini merupakan sebuah metode untuk menetapkan alamat-alamat main memory ke sejumlah alamat cache yang tersedia yang tersedia di sana ya. Yang tersedia lebih sedikit ya di situ. Karena memang cache ini lebih kecil sehingga addressnya pun lebih sedikit. Jadi untuk menetapkan alamat main memory ke sejumlah alamat cache yang tersedia lebih sedikit, dan untuk menentukan apakah jadi our address content is in cache, apakah alamat main memory tertentu itu sudah terdapat di dalam cache yang disebut dengan hit tadi, apakah sudah alamatnya itu sudah dikopikan ke dalam cache. Nah, jadi inti cache mapping ini digunakan untuk menentukan alamat main memory terhadap alamat cache dan memastikan cache tadi terpetakan ya dalam kondisi sudah berisi salinan ataupun belum berisi salinan daripada main memory, hit or miss. Itu tadi istilahnya. Jadi ada 3 teknik di sini sebetulnya dalam cache mapping ini ada 3 teknik. Yang pertama adalah direct mapping atau pemetaan secara langsung. Kemudian fully associative mapping ya. Lalu yang terakhir adalah set associative mapping. Tuh. Jadi ada 3 teknik dasar dalam cache mapping. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ketiganya ini. Jadi cache ini akan dipartisi menjadi blok atau garis yang tidak dapat dipisahkan dari alamat memori yang saling berdekatan. Biasanya cache ini 4 atau 8 alamat per barisnya. Tuh. Dengan menggunakan cache mapping. Kita lanjut ke direct mapping. Ya, tadi direct mapping di sini merupakan bagian 3 teknik mapping tadi. 3 bagian dari salah satunya dari teknik cache mapping. Di dalam direct mapping ini, main memory address divided into 2 fields. Jadi dalam teknik ini alamat main memory ya di situ
main memory ini, main memory itu akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu index dan tab. Kita lihat gambar di sini. Jadi indeks ini akan merepresentasikan ya alamat case. Jadi indeks ini akan merepresentasikan alamat case terhadap main memory. Jadi dengan demikian, jadi setiap baris ini tadi ya, setiap baris ini ada 4 sampai 8 alamat per line-nya, berarti kan di dalam case mapping tadi. Nah, di sini indeks, dan dengan demikian jumlah bit indeks itu ditentukan oleh number of bit determined by case size. Jadi jumlah bit di sini ditentukan oleh ukuran case, dimana ukuran case-nya ini contohnya adalah bisa menggunakan index size, atau ukuran indeks itu sama dengan log 2 dari case size. Ukuran number of bit determined by case size. Lalu ada bagian tab di sini. Ya, ketika kita ini akan menyimpan isi dari alamat main memory, ya, compare with tag stored in case at address indicated by index. Ya, ketika kita menyimpan isi dari alamat main memory dalam case, kita juga akan menyimpan dalam tab. Ya, untuk hal ini dilakukan untuk menentukan apakah alamat memori utama yang diinginkan ada dalam case. Ya. Apakah alamat di dalam memori utama dan case itu saling matching. Ya, kita lihat alamat pada indeksnya. Nah, ditujukan oleh indeks tadi, dan membandingkan tag di sana dengan tag yang diinginkan. Ini tag, di sini case memorinya, ini mainnya, ini main memory. Jadi apakah di dalam case ini matching isi yang ada di dalam sini itu matching, indeksnya ini matching, ya. Maka jika tag main memory dengan memory ini matching, maka ketika terjadi matching ini, maka dia akan melakukan validasi. Maka valid bitnya sama, keluarlah data. Ya. Jadi valid bit ini apakah data itu sudah dimuat antara D dan T tadi, tag dan indeksnya itu sudah dimuat pada dalam slot dari memori utama, sudah dimuat dari memori di sini sudah dimuat. Ini asumsinya adalah memori utama, main memory, dan ini yang kotak kecil ini adalah case. Ya. Jika sudah selesai, maka dia akan terjadi validasi. Jadi barulah di sini digunakan untuk menemukan kata-kata untuk baris baris line case ini. Tuh, itu direct mapping. Beda lagi dengan yang disebut fully associative mapping. Fully associative mapping, pemetaan asosiatif penuh. Ya. Jadi complete main memory address store in each case address. Jadi setiap alamat case tidak hanya berisi
isi dari alamat memori utama, tetapi juga alamat memori utama yang lengkap. Kalau kita lihat di sini, jadi artinya di sini alamat yang ada pada case, alamat yang ada pada case ini tidak hanya terisi dari bagian daripada alamat memori utama, tetapi dengan mapping fully associative ini, case ini mampu memapping atau memetakan semua yang ada di dalam memori utama. Jadi dalam konsepnya ini, all addresses stored in case simultaneously compared with desired address. Jadi semua alamat yang disimpan dalam case itu secara bersamaan dibandingkan dengan alamat yang diinginkan dari main memorinya. Itu kalau fully access memory. Jadi sepenuhnya pemetaannya ini tidak sebagian alamat, tetapi keseluruhan dari alamat. Lalu dilakukan, barulah yang terakhir adalah valid bit and offset same as direct mapping, di mana prosedur validasinya dan prosedur offsetnya itu sama dengan yang dilakukan oleh direct mapping tadi. Tuh. Ini yang proses fully associative mapping atau pemetaan secara penuh. Lalu yang ketiga adalah set associative mapping. Pemetaan asosiatif per set. Jadi di sini compromise between direct mapping and fully associative mapping. Jadi di sini gabungan antara pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif penuh. Ya, di sini ada gabungan. Di mana sistem kerja indeksnya sama dengan sistem kerja pada pemetaan langsung. Index same as in direct mapping. Jadi sistem kerja dari indeks ini modelnya sama dengan pada pemetaan langsung, di mana akan memetakan setiap alamat main memory ke alamat case per bagian. But each case address contains content and tags of 2 or more memory address location. Jadi tetapi di sini setiap alamat case berisi konten dan tag dengan 2 atau lebih lokasi alamat memori yang disebut dengan set entry. Ya. Jadi artinya tag ini akan diset secara simultan, kemudian dibandingkan dengan pemetaan asosiatif penuh. Jadi case dengan set size n itu disebut dengan ny set asosiatif, artinya ny ya, ny dari set asosiatif. Jadi 2 cara, 3, 4 cara atau kelipatannya 2 pangkat 2, 4 pangkat 2 pangkat 2 dan seterusnya. 2 kali lipatnya. 2 kali 2, 4 kali 2 dan seterusnya. Disebut dengan n-way set asosiatif. Jadi di sini dari ketiganya ini kalau kita lihat di sini set asosiatif mapping ya sama. Jadi di situ 2 cara, 3, 4 cara dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ketiganya ini, maka teknik direct mapping case itu akan lebih mudah diimplementasikannya. Tetapi
Tetapi di sini akan dapat mengakibatkan banyak kesalahan jika dua atau lebih word, ya, dua atau lebih word dengan indeks yang sama, ini sering diakses. Bagaimana kalau dengan fully associative case? Kalau fully associative case itu lebih cepat karena dia prosesnya akan lebih, tetapi logika perbandingannya akan lebih mahal jika dalam pengimplementasiannya. Sedangkan set asosiatif itu dapat mengurangi kesalahan dibandingkan dengan case yang dipetakan secara langsung tanpa memerlukan logika perbandingan yang hampir sama dengan case asosiatif. Nah, itu ada 3 perbedaan yang masing-masing memiliki keunggulan. Tapi lebih efektif yaitu yang terakhir ini, set associative mapping. Oke ya. Kita lanjut ke case replacement policies. Teknik dari case tadi. Case replacement policies. Apa sebetulnya case replacement policies? Case replacement policy itu teknik for choosing which block to replace when fully associative case in full, when set associative cases line is full. Jadi di sini berbeda dengan cara sebelumnya. Kalau di case replacement policies ini sebuah teknik untuk memilih blok mana yang akan diganti. Misalkan ketika fully associative case sudah penuh, ataupun ketika set associative case-nya pada baris ininya sudah pada baris set associative case-nya sudah penuh. Nah, di dalam replacement policies ini tidak ada pilihan untuk direct mapping. Jadi direct mapped case has no choice. Jadi di sini case yang dipetakan secara langsung tidak masuk ke dalam kategori case replacement policies. Artinya apa? Alamat pada main memory selalu memetakan ke alamat case yang sama, dan dengan demikian akan menggantikan blok apapun yang sudah ada di sebelumnya, di blok sebelumnya. Ini menggunakan ini ya, fully associative dan set associative. Jadi di dalam case replacement policies ini dia bekerja secara random. Dia akan mereplace blok yang dipilihnya secara random. Kemudian LRU atau disebut dengan least recently used. Ya, jadi model yang digunakan tekniknya yaitu LRU, least recently used, atau paling baru digunakan. Ini sudah masuk ke dalam penjadwalan nanti. Model dari teknik penjadwalan yang diterapkan di dalam algoritma case. Jadi kalau LRU ini dia akan replace blok ya, diakses dalam waktu yang lama. Replace block not accessed for longest time. Jadi setiap blok yang tidak pernah diakses, tidak akan diakses pada waktu yang lama. Itu LRU. LRU ada FIFO, first in first out. Di sini push block onto quickly when accessed.
Jadi mendorong blok ke antrian ketika diakses. Kemudian akan memilih blok untuk diganti dengan membuka antrian. Kemudian yang terakhir tekniknya itu adalah cache write technique. When written, data cache must update main memory. Jadi di sini saat ditulis data cache data itu harus memperbarui memori utama. Ketika melakukan penulisan ya, dia harus melakukan perbaharuan pada data atau address yang dialamatkan pada main utama. Jadi pembaharuan ini hanya merupakan masalah pada datanya saja ya, data cache-nya saja, bukan pada program. Selama terjadi instruksi read. Kemudian di sini write row. Write row di sini adalah ketika write to main memory whenever cache is written to easy to implement, processor must wait for slower main memory write, potential for unnecessary writes. Jadi di situ tulis ke memori utama setiap kali cache ditulis. Write to main memory whenever cache is written to. Jadi kapanpun kita menulis ke cache, kita juga akan menulis ke main memory. Jadi dilakukan secara bersamaan. This is to implement. Jadi mudah untuk diimplementasikan. Lalu prosesor di sini prosesor must wait for slower main memory write. Di situ prosesor harus menunggu penulisan pada main memory utama, main memory, sehingga lebih lambat. Jadi potensial untuk menulis yang tidak dibutuhkan. Lalu ada write back. Write back itu main memory only written when dirty block replaced. Jadi dia memori utama itu hanya akan dilakukan penulisan ketika blok itu diganti, sudah penuh ya. Sudah penuh atau istilahnya dirty ya. Dirty atau kotor ya. Sudah penuh. Sudah tidak bisa lagi digunakan. Dia harus di replace. Kemudian extra dirty bit for each block set when cache block written to. Jadi ketika bit ekstra itu dirty, terjadi dirty untuk setiap blok ditetapkan saat blok cache ditulis. Kemudian reduces number of slow main memory writes, itu mengurangi jumlah memori utama yang lambat untuk ditulisnya. Itu tadi cache write technique. Nah, pada slide selanjutnya, di sini ada cache impact on system performance. Jadi, dampak dari cache pada kinerja sistem. Apa sih dampak cache ini terhadap kinerja dari sistem? Nah, di sini most important parameter in term of performance. Jadi, desain dan konfigurasi dari cache ini memiliki dampak yang besar pada performance dan konsumsi daya dari sebuah sistem. Nah, the most important parameter yang paling penting di dalam kinerja, dalam hal kinerja ini antara lain, pertama adalah total size of cache. Jadi, total keseluruhan ukuran total dari cache. Maksudnya apa? Jadi di sini merujuk kepada jumlah total dari byte data, bukan bit ya, byte data dalam cache yang dapat disimpan. Kemudian tag valid and other housekeeping, ya, tag valid dan
eh, perawatan bit yang tidak dimasukkan di dalam totalitas dari performan tadi. Kemudian derajat asosiatifnya, ya, ada total size case, ada derajat asosiatifnya, kemudian ada data block size, ukuran blok data, ya. Nah, di sini larger cases achieve lower miss rate but higher access cost. Jadi case yang lebih besar itu mencapai tingkat kesalahan yang lebih rendah, tetapi biaya aksesnya itu akan lebih tinggi. Kita lihat di sini contohnya. Kita mempunyai 2 kilobyte case dengan miss rate 15%. Hit cost, biaya hit, artinya di mana hit itu kan mengkopikan data ketika data itu sudah ada di dalam case, ya. Biaya hit cost-nya itu 2 cycle. 2 cycle. Miss cost, nah ini yang dibutuhkan lebih banyak, karena ketika proses miss cost ini alamat yang di dalam case belum tersinkronisasi, belum sama dengan ada yang terdapat di dalam main memory. Itu 20 cycle. Nah, rata-rata kalau kita mempunyai data 2 kilobyte case, jadi rata-rata biaya dari akses memorinya adalah 0,85. Ya. 0,85 ini sudah menjadi rumusan, sudah menjadi ketentuan, ya, di situ. Ketentuan, dan ini sudah menjadi ketentuan juga. Ada tabel datanya di sana, yaitu tabel case miss-nya, nilai dari biaya, kalau nggak salah NRU, ya. Coba dicek lagi nanti. Nah, di situ ada 0,85 kali 2 ditambah 0,15 ini dikalikan 20. Ya. Ini 2 ini merujuk pada 2 cycle. 20 cycle ketika miss ini. Nah, miss rate dikalikan 0,15, hit cost dikalikan dengan 2 kilobyte cache-nya. Ini ada nilai ketika terjadi hit cost. Nah, tentu, nah ini biaya 0,85 ini kan dari pengurangan ini, ya, dari 100% dengan 2 kilobyte cache, ya, 100% dikurangi dengan 15%, itu sisa 85. 85 ini berarti 85 untuk hit cost, ya. Jadi 0,85 dikali 2 cycle ditambahkan 0,85, nah sekitar 4,7 cycle. 4,7 cycle itu biaya rata-rata dalam mengakses memori ketika case-nya itu 2 kilobyte. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang. Ketika saya mempunyai case 4 kilobyte, miss rate-nya tentu akan lebih rendah, 6,5%. Hit cost 3 cycle. Miss cost will not change. Dimana miss cost-nya tidak akan berubah. Miss cost-nya tetap 20 cycle. Nah, tentu kan nilainya average cost of memory access itu, nilai ini itu kan dari 100% dikurangi dengan 6,5%. Nah, maka sisanya adalah 93,5%. Nah,
93,5% itu kan 0,935 ya, 0,935 biaya dari hit cost. Nah, bukan biaya, apa ya, persentase hit cost-nya ya. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi dengan demikian, ketika apa ini namanya, ketika case itu semakin besar, ini tentu akan mempengaruhi pada average cost memory access. Ketika dia semakin besar, ya, semakin besar biaya cost memory accessnya, maka lebih buruk, itu akan semakin buruk. Jadi itu bergantung pada biaya akses memorinya. Improvement, jadi peningkatan dari sebelumnya. Dari sebelumnya 4,7 cycle ke 4,105 itu terjadi peningkatan dengan miss cost-nya tidak berubah 20 cycle. Nah, ternyata ketika kita menggunakan 8 kilobyte case dengan miss cost-nya itu tetap berubah, tetap 20 cycle, itu terjadi worse atau lebih buruk biaya akses memorinya. Jadi case yang lebih besar ini akan bekerja lebih buruk daripada desain yang sebelumnya ini. Tuh. Jadi pengaruh dari impact case on system performance itu adalah semacam ini. Nah, kita lihat di sini case performance trade-off, improving case hit rate without increasing size. Jadi meningkatkan tingkat hit case itu tanpa harus menambah ukuran dari case itu sendiri. Jadi itu bisa berkaitan dengan increase line size, change set associativity, dan lain sebagainya. Jadi kita perhatikan di sini grafik ini bahwa permasalahan dalam pembuatan case itu lebih besar adalah penalti ya, atau istilahnya hukuman ketika waktu akses tambahan. Ketika terjadi waktu akses tambahan akan terjadi penalti yang dengan cepat itu akan mengimbangi manfaat dari peningkatan hit rate. Tentu desainer ini sering menggunakan metode lain untuk meningkatkan tingkat hit case tanpa meningkatkan ukuran case. Jadi ukurannya tetap, proses pada hit case-nya, proses dalam hit case-nya itu ditingkatkan metodenya supaya hit case-nya itu meningkat ya, dengan cara metode lain. Misalnya metode itu adalah dengan cara set case asosiatif tadi, atau menambah ukuran line ini ya, increase line size untuk meningkatkan hit rate-nya. Untuk meningkatkan ini dengan cara increase line atau change asosiatif, set asosiatif. Nah, di dalam metode increase line size ini ternyata juga akan menimbulkan logika tambahan dan menambah latensi waktu aksesnya. Terjadi latensi. Jadi meningkatkan ukuran line itu juga dapat meningkatkan waktu akses memori utama. Ya. Ini kalau kita lihat gambar di sini case size, ini case miss. Jadi semakin dia ukuran kilobitnya besar case size-nya, maka persentase pada semakin kecil. Nah, ini kita lihat kalau dia nanti kan set associativity-nya, kalau one way ini ada two way, ini ada four way, ada 8,
Jadi semakin dia besar case size-nya, ukuran size-nya, maka miss case-nya akan semakin rendah. Jadi penggunaan case ini sebetulnya perilaku dari case ini bergantung pada jenis aplikasi yang berjalan pada prosesor. Ya, makanya ketika kita punya komputer lambat itu bergantung pada case-nya tadi. Jenis aplikasi yang berjalan pada prosesor akan mempengaruhi kinerja dari case. Nah, untungnya case di dalam sistem tertanam ini aplikasinya dapat untuk sistem tertanam ini ya, aplikasinya itu dapat didefinisikan dengan baik dan dikenalkan ketika waktu proses desain. Jadi sehingga dimungkinkan nanti ya seorang desainer ini memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja dari desain case, mulai dari kinerja kendala dari performanya, kemudian biaya ataupun daya. Nah, itu tadi sedikit atau gambaran konsep dasar dari case secara teoritis yang lebih mendalam. Nah, untuk selanjutnya sebagai tugas silahkan Anda mencari macam-macam dari Advanced RAM, kemudian deskripsikan mulai dari karakteristiknya dan kelebihan atau kekurangannya ya, secara lengkap dari masing-masing jenis RAM Advanced RAM tersebut. Ini sebagai tugas untuk minggu depan. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.